Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu Yuliani, Prodi Tadris Bahasa Inggris, NIM 211204013. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester filsafat umum. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat itu muncul dengan adanya rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu, sehingga orang yang berseru safat itu akan selalu berpikir terhadap apa yang ingin diketahuinya, dan berpikir untuk menjawab rasa ragu-ragu yang muncul. Dalam hal ini, orang yang berfilsafat akan berpikir secara kritis untuk menjawab keingintahuannya dengan menggunakan kemampuan pikirnya. Filsafat mencoba mengerti, analisis, menilai, dan menyimpulkan semuanya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan proses dalam berfilsafat. Yang pertama itu ada dongeng dan tahayul dalam melahirkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Yang ketiga, angan-angan melahirkan filsafat. Oke, jawabannya adalah yang pertama, dongeng dan tahayul yang dimiliki oleh suatu masyarakat, kebudayaan, atau bangsa. Beberapa orang dalam masyarakat tidak langsung percaya begitu saja, lalu ia mulai berpikir kritis dan mencari jawabannya atas kebenaran dari dongeng-dongeng itu. Maka dari itu muncullah filsafat selanjutnya. Yang kedua, keindahan alam semesta terutama ketika malam hari. Hal tersebut membuat keingintahuan orang-orang bangsa Yunani untuk mengetahui rahasia keindahan alam tersebut, keingintahuan akan rahasia alam tersebut. Yang ketiga, menurut aliran idealisme yang dikemukakan oleh tokoh kita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani. Dan jika terletak di antara gambaran asli, yaitu cinta dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera, dari pertemuan antara jiwa dan cipta melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia India. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ini. Selanjutnya soal nomor 3. Berdasarkan sejarah, konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan dan definisikan pemikiran. Yang pertama, periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Yang ketiga, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Yang keempat, konsep sekularisme Barat dan bertentangan dengan konsep filsafat Islam. Tokoh Parmenides, perantauan Yunani, pemikirannya adalah tidak ada kebenaran yang disangkal, dan tokoh-tokohnya tersebut adalah Aristoteles dan Demokritos. Demokritos ini beliau itu orang Akbera di pesisir utara. Pendapatannya sama dengan anak Segolo, yaitu realitas bukanlah satu tetapi memiliki banyak unsur dan ilmunya. Soal nomor 4. Jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Yang pertama itu ada umum, adalah menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang kesemuanya mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa, ada umum ini disebut ontologia yang berasal dari kata Yunani. Onotos yang berarti ada, dan dalam bahasa Arab sering menggunakan untulungi dan ilmu kainat. Yang kedua ada mutlak, adalah sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya. Yang ketiga ada komologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam. Dipelajari apakah sebenarnya alam
dan bagaimanakah hubungan dengan ada mutlak. Selanjutnya ada antropologia atau filsafat manusia. Karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya? Apakah kemampuan dan apakah pendorong tindakannya? Semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologia. Selanjutnya ada etika. Etika adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Betapakah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk, serta tindak laku manusia mana yang membedakan dengan lain-lain makhluk. Selanjutnya ada logika. Logika adalah filsafat akal budi dan biasanya juga disebut dengan mantek. Lanjut ke soal yang terakhir. Bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Jelaskan. Berfilsafat itu berarti berpikir, tapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat. Hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir artinya dengan bermakna dan artinya tidak ada manfaat, makna dan tujuan tertentu. Dan oleh sebab itu kita manusia makhluk berakal harus berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.